はい、皆さんこんにちは。これから日本語の授業を勉強します。私はゆりです。今日はsugata to seikaku勉強しましょう. Hari ini kita akan belajar tentang penampilan fisik dan sifat seseorang, terutama ini menggunakan kata sifat na dan kata sifat i. Nah, jadi di sini saya punya contoh kata sifat khususnya untuk yang sifat seseorang. Misalnya, yasashi, kibishi, majime, omoshiroi. Ya, yasashi artinya baik hati, kibishi artinya tegas, majime rajin, omoshiroi menyenangkan. Atau biasanya juga artinya lucu, ya. Untuk kata tanyanya menggunakan dona. Lalu di sini saya punya contoh kata sifat yang khusus untuk sifat-sifat seseorang. Ada macam-macam. Bisa kalian pelajarin sendiri. Nah, contoh lain dari kosakata untuk sugata yaitu penampilan fisik seseorang ada hansamu. Hansamu itu tampan. Terus kirei, cantik, kawaii, manis. Lucu, imut, seperti itu ya. Nah, selain ini saya juga punya kosakata untuk penampilan orang, penampilan fisik terutama. Di sini ada se ga takai. Se ga takai. Se itu tubuh, lebih khususnya ke tinggi badan. Kemudian takai itu tinggi. Kemudian se ga hikui. Sega hikui. Hikui itu rendah atau bisa dibilang pendek seperti itu ya. Kemudian saya ada kosakata yasete imas. Yasete imas ini lebih ke kurus. Kalau hosoi itu langsing. Terus ada futotte imas. Dari kata futoi. Futoi ini artinya gemuk. Kemudian ada kami ga nagai atau kami ga nagai. Kami ga nagai ini artinya berambut panjang. Jadi nagai itu panjang. Kemudian ada kami ga mijikai. Kami ga mijikai artinya berambut pendek. Nah, di sini kalian perhatikan ada dua kata pendek. Yang ini berambut pendek, yang ini bertubuh pendek. Tapi dalam bahasa Jepang kosakatanya itu berbeda. Kalau untuk tubuh atau seperti bangunan itu tubuh orang dan juga bangunan, tinggi bangunan itu menggunakan hikui. Ya, kalau misalnya rambut kita, khusus untuk rambut kita menggunakan mijikai. Jadi tidak sama ya kosakatanya sama. Kalau kita kan short itu atau pendek itu sama-sama artinya pendek gitu, tapi di sini berbeda. Nah, kemudian kalian masih ingat tentang kata sifat yang dulu sudah pernah kita pelajari? Ya, jadi di sini saya punya contoh pola kalimatnya yaitu menggunakan ewa bides. Jadi e-nya itu adalah subjek, terus b-nya itu gambaran fisiknya. Jadi contohnya misalnya Dian-san wa kirei na onanoko desu. Dian-san adalah anak perempuan yang cantik. Nah, onanoko itu dari kata ona perempuan dan ko itu artinya anak. Jadi onanoko artinya anak perempuan. Kemudian contoh lain misalnya Dian-san wa kirei desu. Dian-san wa kirei desu. Nah, ini kalau misalnya mau tidak pakai onanoko langsung aja Dian-san wa kirei desu. Contoh lain Oni-san wa donna hito desu ka? Kakak laki-lakimu orangnya bagaimana? Terus dijawab Ani wa se ga takai desu. Oke, kenapa di sini kan dalam bahasa Indonesia sama-sama artinya kakak laki-laki gitu kan? Nah, tapi dalam bahasa Jepang yang ini dia menggunakan oni-san, yang ini dia menggunakan ani. Kenapa begitu? Karena ketika kita menanyakan orang lain kita menggunakan oni-san, tapi kalau kita menyebutkan kakak kita sendiri itu menggunakan ani. Jadi ani ini artinya udah
sudah termasuk kakak laki-laki saya. Nah, kalau kalian ingat perubahan kata sifat na yang negatif khususnya di sini, ini kalau misalnya kalian lihat yang positif ya, kirei desu. Untuk berubah jadi negatif, tinggal desnya diganti menjadi ja arimasen ya. Diganti aja desnya menjadi ja arimasen. Begitu, semuanya sama untuk perubahan kata sifat na yang negatif. Nah, ada pertambahan lagi untuk perubahan kata sifat na yang positif. Di sini saya bilang perubahan kata sifat na positif, tapi sebenarnya hanya menyambungkan dua kata sifat gitu ya, dua kata sifat. Nah, jadi dari awalnya misalnya kirei desu, kita tambahin kata sifat lain di sini yang kedua yang ini ya. Jadi kalau misalnya kata sifat na itu bertemu atau ada lanjutan lagi kata sifat selanjutnya, entah itu na atau i, arti dia menjadi de, desnya itu jadi de gitu. Jadi dia misalnya kita mau pakai dia orangnya cantik dan juga rame gini ya. Berarti kirei de nigiaka desu atau nigiaka de shinsetsu desu. Gitu. Jadi ini adalah penggunaan dua kata sifat, entah itu dia kata sifat na atau kata sifat i untuk yang kata sifat yang kedua ini. Tapi kalau mau menggabung dua kata sifat seperti itu, jadi misalnya cantik dan rame, cantik dan baik hati. Nah, dannya itu kita tidak pakai to. To kan kata sifat, to kan partikel untuk dan ya. Tapi kalau ini berhubungan dengan kata sifat, kita tidak pakai to, melainkan de. Begitu. Nah, untuk kata sifat i, perubahannya juga beda ya. Jadi kalau yang untuk negatif yang dulu pernah kita pelajarin, untuk kata sifat i-nya ini diganti menjadi kunai. Ya kan? Kalau untuk perubahan negatifnya. Jadi takai, takakunai. Oishi, oishi kunai. I yang terakhir itu berubah menjadi kunai. Nah, gimana kalau misalnya kata sifat i ini kita ubah ke positif, jadi misalnya mau menggabungkan dua kata sifat. Nah, di sini misalnya saya punya takai menjadi takakute. Jadi kenapa kute? Nah, i-nya ini berubah menjadi kute. Dan ini khusus untuk menggabungkan dua kata sifat. Jadi nanti setelah menggunakan takai, kata sifat yang pertama takai misalnya ya. Kata sifat kedua misalnya oishi, berarti jangan deh. Oke, kita pakai takainya artinya yang mahal ya. Takai yang mahal, bukan takai yang tinggi. Jadi kita pakai takai yang artinya mahal. Misalnya takai di sushi itu mahal dan juga enak. Berarti sushi wa takakute oishi desu. Atau yasashikute kawaii desu. Orangnya baik hati dan juga lucu dan juga imut. Berarti yasashikute kawaii desu. Gitu. Nah, yang kata sifat yang kedua ini dia tidak perlu diubah menjadi kute lagi. Jadi tetap bentuknya itu bentuk dasar terus diakhirin dengan des. Begitu. Nah, coba kita lihat contohnya aja. Di sini saya punya contoh kalimat. Misalnya, Mita orangnya cantik dan pandai, ya kan? Nah, jadi cantik ini tadi kata sifat na, pandai itu kata sifat na juga. Jadi, Mita-san wa kirei de jouzu desu. Mita-san wa kirei de jouzu desu. Di sini kita nggak pakai to, ya kan? Karena ini adalah kata sifat dua-duanya, jadi kita pakai mengubah kata sifatnya menjadi ada tambahan de di situ. Nah, kalau contoh lain misalnya Tony berbadan tinggi dan gemuk. Tony-san wa takakute futoi desu. Atau Tony-san wa takakute futotte imasu. Nah, ini bisa kita pakai seperti ini juga. Yang ini kan kata sifat na, yang ini kata sifat i. Nah, untuk akhiran dari kata sifat yang kedua itu tidak
harus sama-sama kata sifat i atau sama-sama kata sifat na. Tapi bisa pakai kata sifat i atau kata sifat na gitu ya. Nggak melulu harus sama kata sifat keduanya. Yang penting kalau misalnya ini kata sifat yang pertama itu kata sifat na, berarti dia memakai de. Tapi kalau dia yang kata sifat yang pertama ini kata sifat i, berarti pakai yang kute. Begitu. Contoh lain misalnya, Indra orangnya baik hati dan tidak berbadan tinggi. Berarti Indra-san wa shinsetsu de futoku nai desu. Indra-san wa shinsetsu de futoku nai desu. Indra-san itu orangnya baik hati, shinsetsu, ya kan? Futoku nai desu. Nah, ini contoh yang kalau yang pertama ini kata sifat na, yang kedua kata sifat i. Atau nanti mau dibalik itu juga nggak apa-apa. Nah, gimana kalau misalnya saya punya contoh lain yang kata sifatnya itu pakai yang kunai, yang negatif ya. Oke, kita lihat contoh selanjutnya misalnya seperti ini. Dia berbadan tidak gemuk dan juga rajin. Nah, di sini tidak gemuk tadi kan futo kunai, ya kan? Terus kenapa dia jadi dia sangwa futo kunakute? Kenapa dia jadi futo kunakute? Karena kita menggabungkan antara futo kunai dan futo kute. Jadinya futo kunakute gitu. Jadi yang kute-nya tetap untuk akhiran ini ya, untuk akhiran penggabungan dua kata sifatnya, tapi tetap diubah ke negatif dulu. Begitu. Nah, ini ada juga, jadi Nadia berbadan tidak tinggi dan tidak berisik. Tidak berisik ini maksudnya dia orangnya pendiam, seperti itu. Nadia-san wa sei ga takaku nakute nigiyaka ja arimasen. Jadi takaku nakute ini dari kata takai, yaitu kita ubah ke negatif jadi takakunai. Terus kute-nya ini untuk penggabungan kata sifat yang kedua. Jadi dari kata takakute sehingga dia menjadi takakunakute. Begitu. Apakah ini semua khusus untuk kata sifat i ya? Kalau untuk kata sifat i seperti ini. Tapi kalau kata sifat na dia pakai ja arimasen, begitu. Atau kalau misalnya lebih gampangnya kita bisa aja pakai soshite, pakai demo, pakai desga yang udah saya pernah jelasin di kata sifat, perubahan kata sifat yang sebelumnya. Nah, ini adalah contoh untuk menggunakan kalimat yang menggunakan kata sifat na dan kata sifat i. Nah, gimana minasang? Apakah penjelasan saya sudah cukup paham? Jika belum, tolong komentar di bawah dan jelaskan apa yang kalian masih belum paham. じゃあ皆さん、今日はここまでどうもありがとうございました。